Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama, yaitu penghantar ke arsitektur dan distribusi. Definisi dari arsitektur paralel dan distribusi adalah komponen atau sistem yang digunakan untuk mengirimkan sinyal, data, atau informasi dalam arsitektur yang terdiri dari protokol komunikasi dan juga lapisan perangkat lunak. Motivasi dan kebutuhan akan arsitektur paralel dan distribusi terdiri dari kinerja yang lebih tinggi, skabilitas, penanganan data besar, ketersediaan dan keandalan yang tinggi, efisien energi, dan juga pemrosesan real time. Kedua yaitu arsitektur paralel dengan memori bersama. Konsep dasar arsitektur paralel dengan memori bersama. Arsitektur paralel dengan memori bersama memungkinkan beberapa unit pemrosesan berbagai akses ke memori utama, mengakses data secara langsung dan berbagi informasi dengan cepat dalam sistem. Skema pengorganisasian memori bersama. Skema pengorganisasian memori bersama. Skema pengorganisasian memori bersama adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan mengelola akses ke memori bersama dalam arsitektur paralel. Terdapat beberapa skema yang umum, di antara lain adalah: yang pertama, skema interleaved. Memori utama dibagi menjadi beberapa modul. Yang kedua, skema banking. Memori utama dibagi menjadi beberapa bank memori independen. Yang ketiga, skema NUMA atau Non-Uniform Memory Access. Memori utama dibagi menjadi beberapa node memori. Interkoneksi dalam arsitektur paralel dengan memori bersama. Struktur yang menghubungkan unit pemrosesan dan memori bersama dalam sistem komputer, memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar keduanya. Desain sistem interkoneksi yang digunakan termasuk adalah bus, switch, dan juga jaringan interkoneksi. Bus adalah saluran komunikasi yang menghubungkan unit pemrosesan dan memori bersama. Switch adalah elemen interkoneksi yang menghubungkan unit pemrosesan dan memori bersama melalui jalur khusus. Yang ketiga, jalur interkoneksi adalah desain yang lebih kompleks di mana unit pemrosesan dan memori bersama dihubungkan melalui jaringan terstruktur. Yang ketiga adalah arsitektur paralel dengan memori terdistribusi. Konsep dasar arsitektur paralel dengan memori terdistribusi adalah di mana unit pemrosesan dan memori tersebar secara fisik di seluruh komputer. Tujuan utamanya adalah memungkinkan unit pemrosesan bekerja secara paralel dan berbagi data melalui memori lokal. Tidak ada batasan khusus mengenai interaksi antara unit pemrosesan dan memori lokal. Unit pemrosesan dapat membaca dan menulis data langsung ke memori lokalnya. Data yang diperoleh atau dihasilkan oleh satu unit pemrosesan dapat diakses oleh unit pemrosesan lain melalui mekanisme komunikasi yang ditentukan oleh arsitektur tersebut. Skema pengorganisasian memori terdistribusi adalah cara mengatur dan mengelola akses ke memori terdistribusi dalam arsitektur paralel. Skema yang umum digunakan adalah skema hybrid, skema memorized, dan skema stripped. Sistem interkoneksi dalam arsitektur paralel dan terdistribusi. Infrastruktur yang menghubungkan unit pemrosesan dan modul memori terdistribusi dalam sebuah sistem komputer. Sistem interkoneksi dalam arsitektur paralel dengan memori terdistribusi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan unit pemrosesan dan modul memori terdistribusi dalam sebuah sistem komputer. Tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi dan pertukaran data antara unit pemrosesan dan modul memori terdistribusi yang tersebar di seluruh sistem. 4. Arsitektur SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Yang pertama, konsep dan prinsip arsitektur SIMD. Konsep SIMD adalah pendekatan satu instruksi dikirim secara bersamaan ke beberapa unit pemrosesan data untuk memanipulasi beberapa data secara paralel. Prinsip SIMD adalah salah satu prinsip dalam arsitektur komputer paralel dan distribusi yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menjalankan operasi yang sama pada multiple data. Secara bersamaan, dalam arsitektur SIMD, sebuah instruksi tunggal diterapkan pada sekelompok data yang saling independen secara simultan. Prinsip ini memungkinkan prosesor untuk melakukan
operasi yang sama pada banyak elemen data dalam satu siklus instruksi. Dalam konteks ini, SIMD memanfaatkan tingkat paralelisme data yang tinggi untuk meningkatkan kinerja komputasi. Yang kedua, ada implementasi SIMD dengan vektorisasi. Implementasi SIMD dengan vektorisasi pada arsitektur paralel dan distribusi memerlukan pemahaman tentang bagaimana instruksi SIMD dapat digunakan dalam konteks yang luas. Implementasi SIMD dengan vektorisasi dapat bervariasi tergantung pada arsitektur dan bahasa pemrograman yang digunakan. Ketiga, ada keuntungan dan aplikasi arsitektur SIMD. Keuntungannya, yang pertama, dengan menggunakan instruksi SIMD dan memanfaatkan paralelisme tinggi, sistem SIMD dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam komputasi yang melibatkan operasi serupa pada kumpulan data besar seperti pemrosesan gambar, video, grafik, atau simulasi fisika. Yang kedua, salah satu di mana nilai yang sama sedang ditambahkan ke sejumlah besar titik data, operasi umum yang banyak di multimedia aplikasi. Dengan menggunakan sistem SIMD dan operasi penambahan yang berulang pada setiap piksel gambar atau proses pengubahan kecerahan gambar dapat dipercepat secara signifikan dalam aplikasi multimedia. Keuntungan yang ketiga, ada keunggulan utama SIMD terletak pada kemampuan untuk melakukan operasi yang sama pada kumpulan data secara paralel, menghasilkan peningkatan kinerja dalam berbagai bidang yang membutuhkan pemrosesan data intensif. Lalu, ada aplikasi arsitektur SIMD. Yang pertama, game dan virtual reality. Arsitektur SIMD digunakan dalam industri game dan virtual reality untuk meningkatkan kinerja grafis dan fisika. Yang kedua, pengolahan real time. SIMD juga digunakan dalam aplikasi real time yang membutuhkan pemrosesan data dengan latensi rendah, seperti sistem komunikasi dan kontrol industri. Yang ketiga, pemrosesan data. SIMD dapat digunakan dalam pemrosesan data besar seperti analisis data, data mining, dan machine learning. Lalu yang kelima, ada arsitektur MIMD atau Multiple Interaction Multiple Data. Yang pertama, ada konsep dan prinsip arsitektur MIMD. Konsep arsitektur MIMD adalah kepanjangan dari Multiple Interaction Multiple Data. Komputer MIMD adalah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang diatur secara paralel dengan menggunakan unit pengontrol. Selain itu, dalam menjalankan perintah bisa dijalankan meskipun berbeda-beda perintahnya. Komputer MIMD ini termasuk komputer yang bisa menyalakan aplikasi yang membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Lalu, ada prinsip arsitektur SIMD. Prinsip arsitektur SIMD dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada multiprosesor independen. Arsitektur MIMD melibatkan pengguna beberapa prosesor yang independen dan mandiri. Setiap prosesor dapat menyalakan programnya sendiri, mengambil instruksi yang berbeda, dan memproses data yang berbeda secara paralel. Yang kedua, ada pemrograman paralel. Untuk memanfaatkan potensi paralel dari arsitektur MIMD, pemrograman paralel diperlukan. Tugas dibagi menjadi beberapa subtugas yang dapat dijalankan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pemrograman paralel memerlukan pemahaman tentang bagaimana membagi tugas, sinkronisasi antar prosesor, dan pengelolaan akses ke sumber daya bersama. Lalu yang ketiga, ada komunikasi sinkronisasi dalam arsitektur MIMD. Lalu yang ketiga, ada komunikasi dan sinkronisasi. Dalam arsitektur MIMD, prosesor dapat berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Sinkronisasi diperlukan untuk mengatur aliran eksekusi dan memastikan bahwa prosesor bekerja sama dengan benar. Lalu yang keempat, ada distribusi beban. Dalam arsitektur MIMD, beban kerja dapat didistribusikan secara dinamis antara prosesor. Distribusi beban yang efisien dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Lalu yang kelima, ada skalabilitas. Arsitektur MIMD mendukung skalabilitas yang berarti bahwa sistem dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak prosesor. Dengan menambahkan prosesor, kinerja sistem dapat ditingkatkan tanpa mempengaruhi tugas yang ada. Yang kedua, ada klasifikasi arsitektur MIMD. Yang pertama, ada SIMD.
Arsitektur SIMD memanfaatkan paralelisme dalam instruksi dan aliran data. Instruksi yang sama diterapkan pada beberapa elemen data secara bersamaan, menghasilkan operasi yang terjadi pada semua nilai data dalam satu waktu, memungkinkan pemrosesan paralel yang efisien. Unit kontrol tunggal atau CU mengambil aliran instruksi tunggal IS dari memori. CU kemudian menghasilkan sinyal pengontrol yang sesuai untuk mengarahkan elemen pemrosesan tunggal untuk beroperasi pada aliran data tunggal. Dalam SIMD, aliran data tersebut adalah sekelompok data yang sama yang dioperasikan secara paralel. Contoh arsitektur SISD. 2. Ada SPMD. Beberapa prosesor otonom menyalakan program yang sama secara bersamaan. Meskipun program yang sama dijalankan, setiap proses bekerja pada data yang berbeda secara independen, tidak secara khusus pada langkah-langkah yang diatur oleh SIMD. Meskipun dalam penggunaannya umum istilahnya single program multiple data, SPMD digunakan untuk merujuk pada situasi di mana beberapa prosesor bekerja sama untuk mengeksekusi program yang sama. Secara teknis, penggunaan terminologi ini dalam konteks ini tidak tepat. Ini karena SPMD mengasumsikan adanya kerjasama antara beberapa prosesor dalam menjalankan program. SPMD adalah singkatan dari Single Program Multiple Data dan merupakan salah satu model pemrograman paralel yang paling umum. Dalam SPMD, beberapa prosesor bekerja secara paralel untuk mengeksekusi program yang sama dengan memproses data yang berbeda. Model dan istilah SPMD. Model dan istilah SPMD dikemukakan oleh Frederica Darema dari tim RP3. Model SPMD digunakan untuk memfasilitasi pemrograman paralel dengan beberapa proses yang bekerja bersama dalam menjalankan program yang sama pada data yang berbeda. Yang ketiga, ada keuntungan dan aplikasi arsitektur MIMD. Keuntungan MIMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada paralelisme tinggi. Arsitektur MIMD memungkinkan beberapa proses untuk bekerja secara paralel, menjalankan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Hal ini menghasilkan peningkatan kinerja dan pemrosesan yang lebih cepat untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang besar. Yang kedua, ada skalabilitas. Arsitektur MIMD dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak prosesor ke sistem. Penambahan prosesor memungkinkan peningkatan kapasitas pemrosesan dan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, ada kehandalan dan redundasi. Dalam arsitektur MIMD, jika satu prosesor mengalami kegagalan, prosesor lainnya masih dapat melanjutkan operasi tanpa terganggu. Hal ini memungkinkan sistem memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dan meningkatkan toleransi kesalahan. Yang keempat, ada pemrograman paralel yang fleksibel. Arsitektur MIMD memungkinkan pemrograman paralel yang fleksibel, di mana setiap prosesor dapat menjalankan program dan mengolah data yang berbeda. Ini memungkinkan pengembang untuk mengoptimalkan dan membagi tugas dengan lebih efisien dalam lingkungan paralel. Yang kelima, ada dukungan untuk berbagai aplikasi. Arsitektur MIMD dapat digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan pemrosesan paralel, seperti pemodelan dan simulasi, pemrosesan gambar dan video, analisis data, kecerdasan buatan, komputasi ilmiah, dan sebagainya. Lalu ada beberapa aplikasi umum dari arsitektur MIMD. Yang pertama, ada superkomputer. Arsitektur MIMD sering digunakan dalam superkomputer untuk meningkatkan kemampuan para komputasi paralel dan menangani beban kerja yang kompleks, seperti simulasi cuaca, analisis genom, dan pemodelan fisika yang rumit. Yang kedua, ada klaster komputer. Dalam klaster komputer, beberapa mesin atau node dihubungkan bersama menggunakan jaringan komputer yang menggunakan arsitektur MIMD untuk menyalakan aplikasi secara paralel. Dan yang ketiga, ada komputasi grid. Arsitektur MIMD dapat digunakan dalam aplikasi pemrosesan gambar dan video untuk melakukan operasi yang intensif secara komputasi secara paralel, seperti deteksi wajah dan pelacakan objek dan pemrosesan citra real time. Yang keenam, ada arsitektur cluster dan grid. Yang pertama, ada konsep dan prinsip arsitektur grid.
Konsep arsitektur grid adalah infrastruktur komputasi terdistribusi yang terdiri dari beberapa sumber daya komputasi dan penyimpanan yang terhubung melalui jaringan komputer. Prinsip yang mendasari arsitektur grid meliputi: yang pertama ada terdistribusi. Arsitektur grid memanfaatkan sumber daya dan distribusi secara geografis atau organisasional. Sumber daya komputasi seperti CPU, memori, dan penyimpanan tersebar di berbagai lokasi yang terhubung melalui jaringan. Yang kedua ada virtualisasi. Konsep virtualisasi digunakan dalam arsitektur grid untuk membuat tampilan tunggal dari sumber daya yang distribusi. Lalu yang ketiga ada skalabilitas. Arsitektur grid dirancang agar dapat diperluas secara horizontal dan vertikal. Horizontal scalability mencakup penambahan lebih banyak sumber daya komputasi ke dalam grid, sementara vertical scalability melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya yang ada. Lalu yang keempat ada manajemen sumber daya. Arsitektur grid membutuhkan mekanisme manajemen sumber daya yang efisien. Ini termasuk kemampuan untuk mengalokasi, mengawasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dalam grid. Lalu yang kelima ada middleware grid, menyediakan infrastruktur perangkat lunak yang menghubungkan sumber daya yang terdistribusi dalam grid. Middleware bertindak sebagai lapisan antarmuka antara aplikasi dan sumber daya grid, memungkinkan aplikasi untuk mengakses sumber daya dengan mudah. Lalu yang keenam ada keamanan. Keamanan merupakan prinsip penting dalam arsitektur grid karena melibatkan berbagai sumber daya dan data yang sensitif. Mekanisme keamanan harus diterapkan untuk melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada konsep arsitektur dan prinsip cluster. Konsep arsitektur cluster menggabungkan beberapa mesin atau node komputer secara fisik dan logis untuk membentuk sebuah sistem terpusat yang berfungsi sebagai entitas tunggal. Prinsip yang mendasari arsitektur cluster meliputi: yang pertama ada scalability. Arsitektur cluster dirancang agar dapat dengan mudah diperluas dengan menambah lebih banyak node ke dalam cluster. Skalabilitas ini memungkinkan peningkatan kapasitas pemrosesan dan penanganan beban kerja yang besar seiring dengan pertumbuhan kebutuhan sistem. Yang kedua ada high availability, ketersediaan tinggi. Salah satu tujuan utama arsitektur cluster adalah meningkatkan ketersediaan sistem menggunakan beberapa node yang saling redundan. Jika satu node mengalami kegagalan, beban kerja dan data dapat dialihkan ke node lain untuk menjaga sistem tetap berjalan tanpa terputus. Yang ketiga ada load balancing atau pembagian beban. Arsitektur cluster menggunakan algoritma pembagian beban yang cerdas untuk memastikan bahwa tugas dan beban kerja yang masuk didistribusikan secara merata di antara node-node yang tersedia. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang optimal dan memaksimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada fault tolerance atau toleransi kesalahan. Dengan menggunakan redundansi node, arsitektur cluster memberikan toleransi kesalahan yang tinggi. Jika satu atau beberapa node mengalami kegagalan, sistem masih dapat berjalan dan berfungsi dengan baik karena tugas dan data dapat dialihkan ke node yang mesinnya aktif. Lalu yang kelima ada communication and coordination, komunikasi dan koordinasi. Node dalam klaster perlu dapat berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain untuk melaksanakan tugas secara efisien. Protokol komunikasi dan algoritma koordinasi yang tepat harus digunakan untuk mengatur interaksi antar node. Yang keenam ada cluster manajemen cluster. Arsitektur cluster membutuhkan sistem manajemen yang baik untuk mengelola dan mengontrol operasi cluster. Ini termasuk tugas seperti manajemen sumber daya, pemantauan kesehatan node, konfigurasi jaringan, penjadwalan tugas, dan manajemen kesalahan. Yang ketujuh ada parallel processing, pemrosesan paralel. Arsitektur cluster memungkinkan pemrosesan paralel dengan mendistribusikan tugas secara paralel ke beberapa node dalam cluster.
peningkatan kinerja dan kecepatan pemrosesan untuk aplikasi yang dapat dipecahkan menjadi tugas-tugas yang dapat dijalankan secara independen. Lalu yang ketiga ada skema interkoneksi dalam arsitektur cluster dan grid. Yang pertama, bus. Skema interkoneksi bus menggunakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan oleh semua node dalam sistem. Skema ini sederhana namun memiliki keterbatasan dalam hal bandwidth dan skalabilitas. Yang kedua ada star. Skema interkoneksi star menggunakan satu node sentral atau hub yang terhubung ke setiap node lain dalam sistem. Hub bertindak sebagai pusat komunikasi dan mengarahkan lalu lintas data antar node-node. Skema ini memungkinkan koneksi langsung antara setiap pasangan node dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi, namun dapat memiliki keterbatasan dalam jumlah node yang dapat dihubungkan. Lalu yang ketiga ada ring. Skema interkoneksi ring menghubungkan setiap node dalam sistem membentuk cincin. Setiap node terhubung ke dua node tetangga dan data dikirim dalam arah sepanjang cincin. Skema ini sederhana dan memiliki overhead komunikasi rendah, namun sensitif terhadap kegagalan node dan memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas. 7. Pemodelan kinerja dan analisis kinerja pada arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama, pemodelan kinerja arsitektur paralel dan distribusi, yaitu proses untuk menganalisis dan memprediksi kinerja sistem komputasi yang terdiri dari beberapa prosesor yang bekerja secara paralel atau terdistribusi. Tujuan utama dari pemodelan kinerja ini adalah untuk memahami bagaimana sistem tersebut akan berperilaku, apakah sistem akan berjalan atau tidak, apakah sesuai dengan perintah atau tidak, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan mengoptimalkan desainnya. Pemodelan kinerja arsitektur paralel dan distribusi melibatkan beberapa langkah dasarnya. Yang pertama, ada identifikasi karakteristik sistem. Langkah pertama adalah mengidentifikasi karakter sistem yang akan dimodelkan, meliputi jumlah prosesor, topologi jaringan, interkoneksi, protokol komunikasi, dan atribut lainnya yang relevan. Langkah dasar yang kedua adalah menentukan model. Pemilihan model yang sesuai ini bertujuan untuk menganalisis kinerjanya. Jenis model yang umum digunakan ada model analitis, model simulasi, dan model pengujian langsung. Apa itu model analitis? Model analitis adalah model yang menggunakan perhitungan matematika dan rumus untuk menganalisis kinerja sistem. Model ini sering digunakan ketika sistem memiliki struktur yang sederhana dan karakteristik yang dapat dihitung secara analitis. Mengapa disebut struktur yang sederhana? Karena model ini tidak membutuhkan banyak data, dan untuk sistem yang dapat dihitung secara analitis ini, karena data yang diolah memiliki bukti yang nyata. Contoh dari model analitis ini seperti pengoptimalan rute pengiriman. Perusahaan logistik ini dapat menganalisis data lalu lintas, jarak, dan waktu tempuh guna mengoptimalkan rute pengirimannya. Model ini dapat membantu mengurangi biaya pengiriman, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan waktu pengiriman. Dan kedua, ada model simulasi. Model ini menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan perilaku sistem secara lebih rinci. Dalam model ini, sistem diimplementasikan dalam lingkungan simulasi dan dijalankan untuk memperoleh hasil kinerja yang realistis. Contoh dari model simulasi ini seperti simulasi lalu lintas. Hal ini bisa menggambarkan lalu lintas kendaraannya, seperti kecepatan, kepadatan, dan perilaku pengemudi diambil menjadi pertimbangan. Simulasi ini dapat membantu dalam merencanakan perbaikan jalan, pengoptimalan rute, dan memprediksi dampak dari perubahan lalu lintas. Dan yang ketiga ada model pengujian langsung. Model ini melibatkan pengujian sistem fisik yang sebenarnya untuk mengukur kinerjanya.
Model ini bisa melibatkan penggunaan perangkat keras nyata atau infrastruktur yang ada untuk mengukur kinerja sistem yang ada. Lalu contohnya dari model pengujian langsung ini adalah kecelakaan kendaraan. Simulasi ini digunakan untuk mensimulasikan tabrakan, menilai perlindungan terhadap penumpang, menguji emisi kendaraan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kembali lagi ke langkah dasar pemodelan. Yang pertama tadi pengidentifikasian karakter, yang kedua menentukan model, dan sekarang lanjut yang ketiga ada pengumpulan data. Untuk memodelkan kinerja arsitektur paralel dan distribusi, dibutuhkan data yang relevan tentang sistem, yaitu waktu eksekusi tugas, ukuran beban kerja, penggunaan sumber daya, dan parameter kinerja lainnya. Berapa lama tugas eksekusi, berapa ukuran beban kerja yang digunakan, berapa banyak penggunaan sumber dayanya. Lanjut, yang keempat ada validasi modal. Membandingkan hasil prediksi modal dengan data yang diukur dari sistem sebenarnya. Jika ada perbedaan yang signifikan, modal perlu disesuaikan dan diuji ulang. Yang kelima ada analisis kerja dan optimasi. Melakukan analisis kinerja sistem dengan cara mengidentifikasi bottleneck, mengukur skala efisiensi, memprediksi kinerja dengan perubahan konfigurasi, atau melakukan eksperimen untuk pengoptimalan desain sistem. Yang kedua, di sini ada materi metode analisis kinerja pada arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama, analisis matematika. Metode ini melibatkan pemodelan matematis dari sistem paralel atau distribusi untuk menganalisis kinerja. Analisis matematika mencakup penggunaan teori antrian, teori probabilitas, dan metode analitik lainnya untuk memperoleh estimasi atau rumusan analitis tentang kerja sistem. Yang kedua ada simulasi. Simulasi komputer adalah metode yang kuat untuk menganalisis kinerja arsitektur paralel dan distribusi. Dalam simulasi, sistem diimplementasikan dalam lingkungan simulasi yang mencerminkan karakteristik dan perilaku yang sebenarnya. Yang kemudian, simulasi itu dijalankan untuk mengamati kinerja sistem dan mengumpulkan data yang relevan. Dan ketiga, ada pengujian langsung. Metode ini melibatkan pengujian sistem fisik yang sebenarnya untuk mengukur kinerjanya. Dalam pengujian langsung ini, sistem paralel atau distribusi diimplementasikan dengan menggunakan perangkat keras yang sesuai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menjalankan beban kerja yang representatif dan mengumpulkan data kinerja yang akurat. Metode ini dapat memberikan pemahaman yang langsung tentang kinerja sistem yang sebenarnya. Yang keempat, ada model analitik empiris. Metode ini melibatkan penggunaan model analitik yang didasarkan pada pengukuran empiris dari sistem paralel atau distribusi. Kinerja yang dikumpulkan dari sistem nyata digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk model analitik. Model ini kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kinerja sistem dengan variasi konfigurasi atau beban kerja yang berbeda. Lanjut, yang kelima ada benchmarking. Benchmarking melibatkan pengukuran kinerja sistem paralel atau distribusi menggunakan serangkaian tes atau beban kerja standar. Metode ini membandingkan kinerja sistem dengan sistem lain atau dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Benchmarking ini dapat memberikan perbandingan kinerja yang objektif dan memungkinkan identifikasi area yang memerlukan peningkatan. Yang ketiga, ada materi evaluasi kinerja dan optimasi pada arsitektur paralel dan distribusi. Berikut ada beberapa tahapan yang umum dilakukan untuk mengevaluasi kinerja
dan optimasi pada arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama ada pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja yang akurat dan representatif dari sistem paralel atau distribusi. Data ini mencakup metrik kinerja seperti waktu eksekusi, drop path, latensi, penggunaan sumber daya, dan lain-lain. Data ini dapat diperoleh melalui pengukuran langsung, simulasi, atau metode lain yang relevan. Tahap yang berikutnya, yang kedua ada analisis kinerja. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi bottleneck, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Analisis ini dapat melibatkan penggunaan teknik statistik, visualisasi data, dan alat analisis kinerja yang khusus. Langkah selanjutnya ada identifikasi perbaikan potensial. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem, melibatkan identifikasi komponen atau area yang membatasi kinerja. Identifikasi ini kelemahannya dalam algoritma atau desain. Identifikasi pengaturan yang tidak optimal. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti skalabilitas, efisiensi penggunaan sumber daya, keseimbangan beban kerja, dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya ada optimisasi. Optimisasi ini mencakup pengoptimalan algoritma, penyesuaian konfigurasi sistem, pengaturan jaringan, pengaturan parameter, atau perubahan arsitektur. Optimasi ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja sistem dengan cara yang efektif dan efisien. Langkah selanjutnya ada implementasi dan validasi. Mengimplementasikan perubahan yang diusulkan dan menguji kinerja sistem yang ditingkatkan. Melibatkan penerapan perubahan pada sistem paralel atau distribusi yang sebenarnya. Menguji kinerja dengan menggunakan beban kerja yang relevan. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil kerja setelah optimasi dengan hasil sebelumnya untuk memastikan peningkatan yang signifikan. Langkah yang keenam ada pemantauan dan pemeliharaan. Memantau kinerja sistem dan melakukan pemeliharaan rutin. Pemantauan melibatkan penggunaan alat pemantauan yang sesuai untuk mengamati dan melacak kinerja sistem secara real time. Pemeliharaan mencakup pembaruan perangkat lunak, penyesuaian konfigurasi, atau peningkatan lain yang mungkin diperlukan seiring berjalannya waktu. Materi yang ke-8 ada keuntungan dan tantangan arsitektur paralel dan distribusi. Pertama-tama kita akan membahas tentang keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan kinerja dan skalabilitasnya. Yang pertama ada kinerja yang lebih baik. Dengan meningkatkan kinerja sistem, maka waktu eksekusi akan lebih cepat. Drop path menjadi lebih tinggi atau latensi yang lebih rendah. Hal ini berarti sistem dapat menyelesaikan tugas atau memproses data dengan lebih efisien, menghasilkan waktu respon yang lebih singkat dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedua ada peningkatan efisiensi. Kinerja yang lebih baik seringkali berarti penggunaan sumber daya lebih efisien. Dalam arsitektur paralel dan distribusi, kemampuan untuk memproses tugas secara paralel atau mendistribusikan beban kerja di antara beberapa sumber daya dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, sehingga dapat menghemat energi, mengurangi biaya operasional, atau meningkatkan kapasitas sistem tanpa perlu meningkatkan sumber daya fisik secara drastis. Keuntungan yang ketiga adalah skalabilitas yang lebih baik. Apa itu skalabilitas? Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi pertumbuhan beban kerja atau ukuran sistem tanpa mengorbankan kinerja. Dalam arsitektur paralel dan distribusi, skalabilitas yang baik memungkinkan peningkatan jumlah prosesor atau node, penambahan kapasitas jaringan, atau peningkatan kapasitas
penyimpanan secara berskala horizontal. Dengan skalabilitas yang baik, sistem dapat tumbuh seiring kebutuhan, menjaga kinerja yang baik, dan menghindari batasan kapasitas yang dapat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan bottleneck. Yang keempat, ada penanganan beban kerja yang lebih besar. Dengan peningkatan kinerja dan skalabilitas, sistem dapat menangani beban kerja yang lebih besar. Hal ini berarti sistem dapat mengelola volume data yang lebih tinggi, melayani lebih banyak pengguna secara bersamaan, atau menjalankan aplikasi yang lebih kompleks. Dengan kemampuan untuk menangani beban kerja yang lebih besar, berarti sistem ini tetap responsif dan performa tinggi, bahkan saat menghadapi tantangan yang lebih besar. Keuntungan yang kelima ada kepuasan penggunaan yang lebih tinggi. Dengan kinerja yang lebih baik dan skalabilitas yang baik, pengguna akan mendapatkan pengalaman yang lebih baik, waktu respon yang lebih cepat, performa aplikasi yang tinggi, dan layanan yang dapat diandalkan akan meningkatkan kepuasan pengguna. Waktu respons yang lebih cepat, performa aplikasi yang tinggi, dan layanan yang dapat diandalkan akan meningkatkan kepuasan pengguna. Hal ini berdampak positif pada reputasi perusahaan, tingkat retensi pengguna, dan peluang pertumbuhan bisnis. Tantangan dalam pengembangan pemrograman dan konsistensi data meliputi yang pertama ada kompleksitas sistem. Pengembangan sistem paralel dan distribusi seringkali lebih kompleks daripada sistem tradisional. Hal ini disebabkan pengelolaan interaksi antara prosesor atau node yang berbeda, pengiriman pesan, dan koordinasi tugas. Memahami dan merancang arsitektur yang tepat serta mengimplementasikan algoritma dan protokol komunikasi yang efisien membutuhkan pemahaman yang dalam tentang aspek-aspek ini. Yang kedua, kesulitan pemrograman paralel. Menulis kode yang efisien dan efektif untuk sistem paralel dan distribusi bisa menjadi rumit. Memahami model pemrograman paralel, mengelola sinkronisasi dan koordinasi antara prosesor, membagi tugas dengan baik, dan menghindari kondisi perlombaan atau race conditions atau deadlock adalah tantangan yang umum. Memiliki pengetahuan tentang kerangka kerja pemrograman paralel dan penggunaan alat bantu dapat membantu mengatasi tantangan ini. Yang ketiga, ada konsistensi data. Saat bekerja dengan sistem yang terdistribusi, menjaga konsistensi data menjadi lebih rumit. Data yang tersebar di beberapa node atau prosesor harus disinkronkan dan dikonsistenkan dengan baik agar hasil yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Memilih metode replikasi data yang tepat, mengelola operasi serentak atau konkurensi, dan menangani konflik pembaruan data menjadi tantangan yang perlu diatasi. Lanjut, yang keempat ada latensi jaringan dan komunikasi. Arsitektur paralel dan distribusi seringkali melibatkan komunikasi antara berbagai entitas. Latensi jaringan, kehilangan paket, atau masalah koneksi dapat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Meminimalkan overhead komunikasi, mempertimbangkan mekanisme buffering, dan mengoptimalkan protokol komunikasi adalah tantangan yang harus dihadapinya. Lanjut, yang kelima ada pengelolaan skalabilitas. Saat sistem paralel dan distribusi tumbuh, mengelola skala dan skalabilitas menjadi tantangan yang signifikan. Memastikan sistem mampu menangani beban kerja yang semakin besar, menjaga kinerja dan responsivitas, serta mengelola sumber daya dengan efisien menjadi fokus utama. Merancang sistem yang dapat secara horizontal atau vertikal berskala, melakukan pemantauan dan penyesuaian yang diperlukan, dan mengoptimalkan desain menjadi penting. Lanjut, materi selanjutnya ada solusi dan strategi mengatasi tantangan arsitektur paralel dan distribusi.
Berikut adalah beberapa solusi dan strategi yang dapat membantu mengatasi tantangan dalam arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama ada perencanaan yang matang. Merencanakan arsitektur sistem secara matang sebelum implementasi, identifikasi kebutuhan dan tujuan sistem dengan jelas, serta evaluasi kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi. Merencanakan desain sistem yang skalabel, efisien, dan pertimbangan kerumitan yang mungkin timbul. Merencanakan desain sistem yang skalabel, efisien, dan mempertimbangkan kerumitan yang mungkin timbul. Yang kedua ada pemilihan arsitektur dan alat yang tepat. Memilih arsitektur dan alat yang sesuai untuk kebutuhan sistem. Pertimbangan kebutuhan komunikasi, koordinasi, dan penyimpanan data. Memilih model pemrograman paralel yang tepat, framework yang sesuai, dan protokol komunikasi yang efisien dapat membantu mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, optimasi kode dan algoritma. Meneliti kode dan algoritma yang digunakan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Pertimbangan penggunaan algoritma paralel, teknik pemrograman yang efisien, dan optimasi kode. Identifikasi dan eliminasi bottleneck, race condition, atau deadlock yang dapat mempengaruhi kinerja sistem. Yang keempat ada pengelolaan data yang tepat. Memperhatikan manajemen data yang baik dalam sistem paralel dan distribusi. Pertimbangan replikasi data yang diperlukan, pembaruan data yang konsisten, dan sinkronisasi antara entitas yang berbeda. Gunakan teknik caching, pemrosesan pipelining, atau teknik lain yang relevan untuk meningkatkan kinerja dan menghindari konflik data. Yang kelima, ada pemantauan kinerja dan pemecahan masalah. Pemantauan kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi pemecahan masalah yang mungkin muncul, menggunakan alat pemantauan yang sesuai untuk melacak kinerja latensi, penggunaan sumber daya, dan indikator lainnya. Dengan ini dapat diambil sebuah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah sebelum mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Yang keenam ada pengujian dan validasi komprehensif. Melakukan pengujian dan validasi yang menyeluruh untuk memastikan kinerja dan keandalan sistem. Uji sistem dengan berbagai skenario, beban kerja, jumlah pengguna, dan situasi jaringan yang berbeda. Identifikasi batasan, optimalkan parameter, dan pastikan sistem dapat menangani beban kerja yang diharapkan. Pembelajaran dan kolaborasi. Pembelajaran dan berkolaborasi dengan para ahli dan praktisi arsitektur paralel dan distribusi, mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi dan metodologi, berpartisipasi dalam komunikasi pengembang, menghadiri konferensi, dan membaca literatur terkait dapat membantu memperluas pengetahuan dan mengatasi tantangan yang kompleks. Yang kesembilan, ada aplikasi dan implementasi arsitektur paralel dan distribusi. Yang pertama, penggunaan arsitektur paralel dan distribusi dalam berbagai domain aplikasi. Beberapa domain aplikasi yang umum termasuk yang pertama, komputasi ilmiah dan simulasi. Dalam bidang komputasi ilmiah dan simulasi, arsitektur paralel dan distribusi digunakan untuk mempercepat pemodelan kompleks, analisis data besar, dan simulasi numerik. Contohnya adalah pemodelan cuaca dan iklim, simulasi fisika, pemodelan bioinformatika, dan penelitian ilmiah lainnya. Yang kedua, ada keuangan. Di bidang keuangan, arsitektur paralel dan distribusi digunakan untuk memproses transaksi keuangan secara paralel, menganalisis data pasar secara real-time, dan melakukan prediksi keuangan. Sistem trading frekuensi tinggi atau high frequency trading, analisis resiko, dan deteksi anomali adalah contoh penggunaan arsitektur ini dalam domain keuangan.
Yang ketiga ada teknologi web dan layanan skala besar. Arsitektur paralel dan distribusi digunakan untuk membangun sistem web dan layanan skala besar. Dalam lingkungan web, arsitektur ini memungkinkan penyebaran konten dan beban kerja ke beberapa server untuk mengatasi lalu lintas tinggi dan meningkatkan responsivitas. Layanan cloud seperti Amazon Web Service atau AWS dan Google Cloud Platform atau GCP juga menggunakan arsitektur paralel dan distribusi untuk menyediakan sumber daya yang skalabel kepada pengguna. Yang keempat ada pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Dalam bidang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, arsitektur paralel dan distribusi digunakan untuk melatih modal yang kompleks dan memproses data besar dengan cepat. Penyebaran tugas komputasi ke beberapa prosesor atau node memungkinkan pelatih modal yang lebih cepat dan efisien. Beberapa contoh penggunaan termasuk pengenalan wajah, analisis citra medis, dan prediksi berdasarkan data besar. Yang kelima ada analisis data dan big data. Arsitektur paralel dan distribusi sangat penting dalam analisis data dan pengelolaan big data. Mereka memungkinkan pemrosesan dan analisis data besar secara paralel, mempercepat waktu eksekusi dan meningkatkan skala kemampuan sistem. Teknologi seperti Hadoop, Spark, dan platform analitik data lainnya menggunakan arsitektur ini untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Yang keenam ada jaringan sensor dan Internet of Things atau IoT. Dalam jaringan sensor dan Internet of Things (IoT), arsitektur paralel dan distribusi memungkinkan pengumpulan dan pengolahan data dari banyak sensor yang tersebar secara efisien. Data dari sensor-sensor ini dapat diintegrasikan, dianalisis, dan digunakan untuk mengambil keputusan real-time dalam berbagai domain, termasuk industri, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, ada contoh implementasi arsitektur paralel dan distribusi terkenal. Beberapa contoh implementasi arsitektur paralel dan distribusi yang terkenal antaranya ada Apas Hadoop, Apas Spark, Apas Kafka, ada Kubernetes, MPI atau Message Passing Interface. Yang pertama ada Apas Hadoop. Apas Hadoop adalah kerangka kerja open source yang dirancang untuk memungkinkan pemrosesan data distribusi yang skalabel. Hadoop menggunakan model pemrograman yang disebut MapReduce untuk memproses data dalam lingkungan yang terdistribusi secara paralel. Di sini arsitektur paralelnya adalah untuk memproseskan data secara simultan menggunakan banyak sumber daya komputasi yang ada. Sedangkan arsitektur distribusinya mengacu pada distribusi data di seluruh klaster dan mekanisme penyimpanan data yang terdistribusi. Yang kedua ada Apas Spark. Apas Spark adalah platform komputasi cepat yang dirancang untuk pemrosesan data yang besar dan kompleks. Spark memanfaatkan arsitektur in-memory dan mendukung pemrosesan paralel yang efisien dengan menggunakan operasi pemrograman seperti transformasi dan aksi. Apas Kafka. Apas Kafka adalah platform pengiriman pesan distribusi yang tahan terhadap skala. Kafka memungkinkan pertukaran data secara efisien antara berbagai aplikasi dan sistem dalam arsitektur terdistribusi. Arsitektur Kafka dirancang untuk mengelola aliran data masif dan meningkatkan kinerja dalam situasi dengan banyak konsumen dan produsen. Yang keempat ada Kubernetes. Kubernetes adalah sistem manajemen orkestrasi wadah yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan menyusun aplikasi yang berjalan dalam wadah secara terdistribusi. Kubernetes memungkinkan penjadwalan dan penyebaran aplikasi yang efisien di sejumlah host, memungkinkan pemrosesan paralel dan distribusi yang skalabel. MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah standar de facto
untuk pemrograman paralel di lingkungan terdistribusi. Ini digunakan untuk mengirim dan menerima pesan antara proses yang berjalan pada node-node yang terhubung dalam sebuah cluster, memungkinkan kolaborasi dan koordinasi dalam pemrosesan paralel. Materi yang ketiga ada tren dan perkembangan terkini dalam arsitektur paralel dan distribusi. Beberapa tren dan perkembangan terkininya ada yang pertama komputasi edge. Perkembangan komputasi edge atau komputasi di tepi jaringan. Dalam komputasi edge, pemrosesan data dan komputasi dilakukan di dekat sumber data, seperti perangkat IoT, Internet of Things, atau server tepi. Arsitektur paralel dan distribusi dapat mendukung pemrosesan dan analisis data real-time yang diperlukan di tepi jaringan. Apa itu pemrosesan streaming? Pemrosesan streaming adalah metode pemrosesan data secara kontinu saat data masuk secara real-time. Ini memungkinkan analisis dan pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan aliran data yang terus-menerus. Arsitektur paralel dan distribusi digunakan untuk memproses dan menganalisis data streaming dengan skala yang besar dan kompleks. Yang ketiga, ada komputasi skala besar. Arsitektur paralel dan distribusi dapat memungkinkan pemrosesan skala besar dengan memanfaatkan infrastruktur komputasi yang terdistribusi. Hal ini berguna untuk perusahaan dan organisasi beberapa tahun ke depan, yaitu dalam menghadapi komputasi data yang besar dan kompleks. Teknik seperti pemrosesan terdistribusi, partisi data, dan pemrosesan paralel digunakan untuk mempercepat pemrosesan data skala besar. Yang keempat ada komputasi dalam awan, cloud computing. Cloud computing terus berkembang sebagai paradigma komputasi yang penting. Arsitektur paralel dan distribusi dapat membantu dalam mengelola dan memproses aplikasi dan data di lingkungan komputasi awan yang terdistribusi. Teknologi seperti Kubernetes dan kontainerisasi digunakan untuk mengelola dan orkestrasi aplikasi yang berjalan pada infrastruktur awan yang skalabel dan elastis. Machine learning terdistribusi. Machine learning dan deep learning membutuhkan pemrosesan dan melatih model yang kompleks yang bisa dilakukan dengan arsitektur paralel dan distribusi. Teknologi seperti APA-Spark, TensorFlow, dan APAS Hadoop digunakan untuk melatih model pembelajaran mesin dalam lingkungan terdistribusi, memanfaatkan daya komputasi paralel dan memori yang besar. Yang keenam ada arsitektur serverless. Arsitektur serverless menghilangkan kebutuhan untuk mengelola infrastruktur server secara langsung. Pemrosesan dan penyebaran dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan cloud. Arsitektur serverless memanfaatkan arsitektur terdistribusi dan pemrosesan paralel di belakang layar untuk memberikan skalabilitas dan kinerja yang tinggi. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang, bisa ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.